Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan. Saya bernama Martina Salvia. Fasil saya adalah Ibu Nurdia dan pengajar praktik adalah Julia Amelia Hasibuan. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 2 Tapak Tuan. Dan di sebelah kanan Saya Sri Ayuna Risya, berasal dari SMA Negeri 1 Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan Ibu PP, Ibu Julia Amalia Hasibuan, dan Ibu Fasil, Ibu Nurdiah. Baik, selanjutnya di sebelah kiri Saya dengan Neneng Cut Trisnawati. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Eva Zulita dan Ibu Fasil yaitu Ibu Nurdiah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan peran masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Yalah ya. Perasaan Bu Neneng gimana hari ini? Perasaan saya hari ini senang, gembira, bisa berjumpa dengan Ibu sebagai pengamat dan bisa berjumpa dengan coach saya. Iya, Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu Neneng akan berperan menjadi coach dan Ibu Ayu akan berperan menjadi coachee. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu, saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Ayu sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama itu tujuan, kemudian identifikasi, rancangan aksi dan tanggung jawab, serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah saya persiapkan Ibu. Baik, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan dikembangkan. Baik Ibu. Baik, selamat bekerja. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bu Neneng, ada waktu nggak? Boleh nggak saya minta waktunya? Soalnya saya pengen bercerita sedikit tentang apa yang udah saya alamin. Karena baru-baru ini ada pengawas datang, jadi saya disupervisi oleh pengawas. Jadi saya kayaknya mau cerita deh sama Bu Neneng. Oh iya boleh Bu Ayu. Kira-kira apa ya yang mau Bu Ayu ceritakan? Gini Bu Neneng, jadi kemarin itu ketika saya disupervisi sama pengawas, saya itu dapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah bahwa saat saya disupervisi ketika saya mengajar itu, pengawas sekolah menemukan bahwa saya pengawas itu keberatan kalau saya itu tidak menggunakan buku teks. Jadi ya karena saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lain. Jadi pengawas merasa sedikit keberatan begitu Bu Neneng. Jadi pengawas tersebut kayaknya tersinggung deh sama saya dan akhirnya memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu Iya. Ayu memiliki hambatan kalau misalnya Bu Ayu menggunakan buku teks. Saya karena udah terbiasa Bu Neneng, terbiasa menggunakan eh, bahan-bahan ajar yang lain. Jadi makanya saya nggak menggunakan buku teks waktu itu. Kira-kira menurut Ibu, kalau saya boleh tahu, apa kelebihan Ibu yang Ibu rasakan gitu jika Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya merasa ketika saya tidak menggunakan buku teks, saya kayak bebas saja Bu Neneng. Maksudnya saya sudah memahami materi, jadi saya nggak kepingin gunakan buku teks. Karena kan saya mengajar itu materi-materi yang udah saya kuasai dan itu juga kayaknya
sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka begitu Bu Neneng. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu nih Bu Ayu, pada saat Bu Ayu mengajar selain buku teks itu Bu Ayu menggunakan sumber belajar apa yang lainnya Bu Ayu? Selain buku teks, kemarin itu saya gunakan video YouTube, kemudian video pembelajaran dari YouTube, kemudian ada beberapa artikel ilmiah yang saya jadikan bahan acuan ajar saya. Itu yang saya gunakan kemarin. Jadi menurut Bu Ayu kalau misalnya itu kita padukan gitu, kita padukan antara buku teks dengan sumber belajar yang Ibu punya itu, apakah Ibu mempunyai hambatan? Kayaknya enggak ya Bu Neneng ya. Sepertinya kalau kita gunakan buku teks juga lebih menambah referensi dari peserta didik kita kayaknya ya Bu Neneng ya. Kayaknya nggak ada jadi hambatan, seharusnya iya ya Bu Neneng. Ya gitu ya Bu Ayu ya. Jadi saya setuju nih kalau misalnya Bu Ayu bilang seperti itu, artinya kalau misalnya kita padukan antara buku teks dengan sumber belajar lainnya, sepertinya semakin kaya untuk sumber belajar kita mengeksplor pada anak ya Bu Ayu ya. Ya, benar Bu Neneng. Jadi menurut saya ya Bu Neneng, selain dari video pembelajaran yang sudah saya berikan, kemudian artikel-artikelnya, kalau mereka bisa memadukan dengan buku teks, mereka bisa mengkombinnya ya, kayaknya mereka lebih banyak wawasan ya Bu Neneng ya. Kok saya nggak teringat ya Bu Neneng ya. Iya betul Bu Ayu. Jadi gini nih, jadi sekarang apa nih rencana Bu Ayu untuk menyelesaikan masalah ini? Sepertinya saya akan menghadap kepala sekolah kembali nih Bu Neneng, kemudian saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada khususnya kepala sekolah, karena mungkin kecewa ya karena dapat teguran, karena saya sebagai gurunya mendapat teguran dari pengawas. Yang kedua, jika memungkinkan saya juga ingin ketemu langsung dengan pengawas itu sendiri, jadi saya bisa minta maaf juga Bu Neneng, dan saya akan mengatakan kedepannya saya juga akan mengkombinasikan dengan buku teks. Kira-kira nih Bu Ayu, seandainya nih Ibu ketemu nih sama Bapak pengawas, apa yang mau Ibu sampaikan? Nanti saya sampaikan, saya akan berkomitmen ke depan kalau saya mau menggunakan buku teks selain dari video-video pembelajaran yang sudah saya download dan saya berikan kepada anak-anak, karena ya kayaknya memang ya dengan ada penambahan buku teks, kombinasi materi yang kita buat dengan anak-anak baca mungkin lebih bagus lagi, mereka lebih banyak wawasannya lagi. Iya, bagus tuh Bu Ayu dengan rencana Ibu itu. Jadi mudah-mudahan saya doakan rencana yang akan Ibu lakukan ini akan berhasil ya Bu Ayu ya. Jadi apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kedepannya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, sehingga anak-anak saya, murid-murid saya itu bisa mengeksplorasi materi yang banyak, sehingga mereka bisa menjalankan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, dan juga nanti siswa-siswa saya senang karena mereka lebih banyak mendapatkan tambahan ilmu dari buku-buku panduan teks dan yang lainnya. Wah, keren nih Bu Ayu, bagus. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu ini. Mudah-mudahan ya Bu Ayu ya, semua rencana yang sudah Ibu susun ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin, amin Bu. Terima kasih juga nih Bu Neneng sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya, sehingga ya akhirnya beban saya jadi nggak terlalu besar. Saya sudah bisa menemukan sendiri solusinya ya berdasar berkat bantuan Bu Neneng juga nih mau jadi pendengar setia saya. Sama-sama Bu Ayu, semoga semua bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin ya Allah.
Baik Bu Neneng, terima kasih ya waktunya. Saya kembali dulu ya Bu Neneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Neneng, Bu Ayu, sangat luar biasa ya coaching yang dipraktekkan sampai menemukan sebuah solusi yang dihadapi oleh Ibu Ayu. Secara keseluruhan, saya sudah melihat presence kehadiran penuh yang sudah Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar aktif atau mendengarkan penuh dengan rasa seperti yang saya lihat tadi. Dan juga Ibu telah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sebagai evaluasi kita bersama, sebenarnya Tirta yang sudah Ibu lakukan tadi apa-apa saja ya? Baik ya Ibu pengamat. Jadi di sini alur tirta yang sudah saya lakukan itu seperti tujuan, kemudian identifikasi, rancangan aksi dan tanggung jawab. Jadi di sini alur-alur ini yang sudah saya tanyakan tadi kepada Ibu Ayu sebagai coach saya, dan juga 3 kompetensi itu yang sudah saya lakukan, yaitu ada presence, kemudian kehadiran penuh sebagai pendengar yang penuh mendengarkan keluhan dari coach saya, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif yang memang dengan penuh rasa dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah saya lakukan tadi. Seperti itu Ibu. Ya bagus sekali Bu Neneng ya. Kalau antara skala 1 sampai 4 nih, di sini saya akan memberikan skala 4 Bu Neneng. Nah, karena sangat luar biasa ketika praktek coaching tadi. Mungkin di sini yang kita harapkan adalah coaching ini akan terus kita lakukan. Artinya nanti dengan murid-murid seperti itu ya Ibu, rekan guru, dengan rekan tenaga kependidikan, dan rekan-rekan lainnya. Sukses selalu untuk Ibu Neneng dan Ibu Ayu ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih kembali Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.